Halo teman-teman semuanya, selamat datang di my YouTube channel Mr. Frian. Di video kali ini seperti biasa aku akan ngebahas beberapa soal yang sering keluar di UTBK, khususnya di pelajaran ekonomi ataupun TKA ekonomi. Jadi seperti biasa, ini akan menjadi jargon pamungkas dari channel YouTube aku ya. Jadi kalau kalian punya mimpi silahkan bermimpilah setinggi langit, berjuanglah seperti ayah, bersabarlah seperti ibu, dan bergeraklah seperti padi ya. Perlahan namun pasti. Oke, sebelum langsung kita ke pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, kemudian untuk like, comment, and share. Dan kalian boleh banget ya kalau mau request terkait topik-topik yang belum kalian pelajari terkait ekonomi, itu sabi banget nih gengs ya, buat dituliskan di kolom komentar channel YouTube aku ya. Jadi kita di sini sama-sama sharing ataupun belajar biar kalian lebih paham dan tentunya informasi yang aku bagikan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Oke, nggak usah lama-lama nih gengs, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara berkembang nih, soal yang pertama ya. Jadi negara berkembang itu seperti Indonesia contohnya. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi ada 8 poin yang menjadi permasalahan pokok di negara berkembang. Poin yang pertama itu berarti kemiskinannya itu sangat besar ya. Kemudian distribusi pendapatannya juga masih rendah. Kemudian kurangnya lapangan pekerjaan, artinya banyak pengangguran di sini ya. Kemudian pendapatan per kapitanya juga rendah. Terus kualitas sumber daya manusianya itu masih minim. Kemudian pendidikannya juga kualitasnya masih rendah. Terus jumlah ataupun angka kelahiran sama kematiannya juga masih sangat banyak ya kan. Kemudian yang ke-8 jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan negara Indonesia itu kan termasuk 4 negara terbesar ya yang penduduknya sangat padat kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat opsinya di sini berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jadi ada ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinannya juga, terus masalah pendidikan juga masih sangat rendah nih, gitu ya. Oke, kita lanjut nih soal nomor 2. Inflasi pada barang kebutuhan pokok itu kerap yang namanya terjadi ya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri karena meningkatnya permintaan akan barang tersebut. Nah, bener banget ya nih teman-teman ya. Jadi kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri itu harganya itu biasanya menjelang kenaikan menjelang Idul Fitri itu benar-benar ada kenaikan harga gitu ya. Kenapa? Karena meningkatnya demand dari suatu barang yang ingin mereka gunakan untuk pelengkap di Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Nah, pertanyaannya, dalam hal ini bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya, mengambil kebijakan moneter kontraktif dengan cara. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya kalau kita ngomongin kebijakan moneter itu artinya kebijakan moneter itu nanti dibagi menjadi kontraktif sama ekspansif. Cuman kalau di soal ini ditanya moneter kontraktif. Tapi secara umum yang namanya kebijakan moneter itu salah satunya ya ada yang namanya open market operation ya kan, atau pasar terbuka, ada yang namanya pemberian kredit ya kan. Cuman di sini apakah dia memudahkan atau melonggarkan seperti memudahkan kan melonggarkan ya, atau memperketat pemberian kredit. Nah, kira-kira dari opsi ini yang mana kira-kira ya? Langsung aja nih. Jadi kalau kontraktif itu artinya digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar akibat dari inflasi tadi. Inflasi kan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus ya, tapi sifatnya umum. Artinya hanya beberapa kenaikan harga barang tertentu yang bisa menyebabkan kenaikan harga semua barang. Contohnya nih, kalau harga BBM naik, otomatis harga barang yang lainnya juga akan mengalami peningkatan karena ngaruh banget nih di biaya produksinya ya, atau enggak di biaya ongkir ya, biasanya kan juga mengalami peningkatan gitu. Nah, dari instrumen kebijakan moneter kontraktif itu poin yang 1 sama 3 nih yang benar ya. Jawabannya yang B karena benar banget meningkatkan cadangan kas atau giro wajib minimum, kemudian meningkatkan suku bunga bank. Kalau menjual surat berharga ini bukan kontraktif ya, tapi ekspansif.
Kalau kontraktif itu berarti membeli surat berharga. Kemudian di sini menyulitkan pemberian kredit atau kredit selektif ini bukan kontraktif, tapi ini adalah ekspansif. Kalau di kontraktif itu pemberian kredit sama kredit selektifnya itu benar-benar kayak dipermudah gitu, nah tidak dipersulit gitu. Artinya longgar kredit gitu ya, bahasa lainnya gitu. Oke, soal nomor 3 nih, pencatatan transaksi Indonesia dalam mengekspor kayu lapis ke Belanda yang benar adalah gitu ya. Nah, langsung nih kita ke pembahasannya. Nah, jadi ada yang namanya neraca berjalan ya, atau current account ya. Jadi dia tuh terdiri dari balance of trade ya, atau service account, atau unilateral account ya. Jadi ada yang namanya neraca berjalan, neraca perdagangan, dan juga neraca jasa dan neraca transaksi searah. Nah, di dalam soal ini pertanyaannya adalah pencatatan transaksi Indonesia dalam mengekspor. Mengekspor itu artinya menjual ya, menjual kayu lapis ke Belanda yang benar. Nah, jadi transaksi ekspor pada current account itu dicatat sebagai transaksi kredit ya, atau positif ya kan, karena menghasilkan devisa. Jadi kalau sebuah negara menghasilkan devisa, tentunya dampaknya itu jadi dampak yang apa nih? Dampak positif, ya enggak? Nah, sedangkan transaksi impor pada current account itu dicatat sebagai transaksi debit atau negatif karena mengeluarkan devisa. Nah, jadi karena kita mengekspor, berarti ini lebih ke current account ya, dicatat di sisi positif ya. Jadi kreditnya itu transaksi kredit dengan tanda positif pada neraca berjalan gitu ya. Oke, gampang ya. Lanjut nih nomor 4. Ya, di sini opsinya terlambat nih. Pada awal periode Salon Canva memiliki perlengkapan senilai 25.500.000 dan selama periode berjalan membeli perlengkapan sebesar 15.200.000. Pada akhir periode ternyata perlengkapan yang ada di gudang adalah 10.400.000. Yang ditanya adalah jurnal penyesuaian. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati di sini ya, karena di sini opsinya itu menjebak. Yang jelas, kalau ada yang namanya penyesuaian penggunaan perlengkapan, itu jelas bunyi akunnya adalah beban perlengkapan sama yang namanya perlengkapan. Berarti kita langsung eliminasi yang B ya. Ini salah jelas ya, karena perlengkapannya di debit di sini. Aturan kan bebannya yang di debit gitu. Yang di sini juga salah nih, kayak gitu ya. Nah, yang di sini juga salah. Berarti jawabannya antara yang A sama yang D, ya enggak? Jadi teman-teman, kalau ada perlengkapan, jadi perlengkapan itu yang akan dicatat itu adalah perlengkapan yang terpakai, ya. Perlengkapan terpakai. Terpakai itu berarti yang sudah kita gunakan ya, gitu ya, perlengkapan terpakai. Nah, otomatis kalau kita ngelihat soal, yang terpakai itu berapa gitu. Berarti kita tulis ya, terpakai. Terpakai sama dengan totalnya perlengkapan dikurang dengan tersisa. Ya enggak? Yang masih ada tuh berapa gitu. Nah, totalnya di sini kan ada berapa nih kalau kita totalkan? Di sini total perlengkapan itu saldo awal ya. Saldo awal itu berapa nih? Ini ya 15.500 ya. Benar nggak? Iya nggak? Sama membeli perlengkapan ini. Berarti kita totalin, kalau kita totalin aja itu kan berarti 40.700 ya. Benar nggak? 40.700.000. Nah, yang tersisa di gudang yang masih ada itu ada 10.400.000. Nah, di sini. Ya nggak? Nah, ya udah kita kosongin aja, nanti ketemu perlengkapan yang terpakai. Berarti kalau kita kurangkan berarti 30.300 ya. 30.300. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D. Beban perlengkapannya di debit, perlengkapannya di kredit. Ingat teman-teman, kalau ada perlengkapan, kalau ditanya jurnal penyesuaian,
otomatis bunyi akunnya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Nominalnya adalah senilai perlengkapan yang terpakai atau yang digunakan, gitu ya, yang sudah kita gunakan. Oke, soal nomor 5 nih, posisi normal dari akun pembelian, retur pembelian, diskon pembelian, dan beban angkut pembelian adalah, langsung nih kita jawabannya yang A ya. Kenapa seperti ini nih jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Jadi ini sepertinya kayak lebih ke hafalan doang ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah nama-nama akun yang di debit sama di kredit. Jadi dari klasifikasi akun ini bisa kita simpulkan kalau akun pembelian pertama. Akun pembelian kan ini ya. Nah, ini pembelian di debit. Nah, terus abis itu ditanya adalah retur pembelian. Retur pembeliannya di sini di kredit. Kemudian di sini potongan di kredit sama beban angkut pembelian itu di debit. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke nih teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti itu pembahasannya. Kita nggak perlu panjang-panjang untuk durasi videonya biar tidak bosan. Sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan atau mau request materi yang belum kalian paham, itu sabi banget boleh dituliskan di kolom komentar di channel YouTube aku ini ya. Oke, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel YouTube ini. Sekali lagi thank you banget sudah mantengin channel YouTube aku. Kita kembali lagi di video berikutnya di lain kesempatan. Oke, dariku cukup, dari Mr. Frian cukup. Aku akhiri sampai di sini. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya.